Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kelompok 2 beranggotakan saya, Faris Aiga, NIM 2124 10 10 30 30. Yang kedua ada Septavia Nafis dengan NIM 2124 10 10 30 39. Yang ketiga ada Nila Ayu Christine dengan NIM 2124 10 10 30 50. Dan yang keempat ada Nadivia Putri NIM 2124 10 10 30 70. Nah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam menyatukan keberagaman bahasa, studi kasus tentang bagaimana bahasa Indonesia membantu mengatasi perbedaan bahasa di Indonesia. Nah, di sini kita mengambil studi kasus yang ada di Fasilkom sendiri karena kami berasal dari Fasilkom dan tentunya lingkupnya juga lingkup Fasilkom dan UNED. Yang selanjutnya. Di sini kita mempunyai beberapa materi pembahasan yang akan dibahas di eh, presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, dan yang keempat hipotesis. Selanjutnya kita langsung saja ke latar belakang. Nah, di sini latar belakang Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda. Bahasa tersebut dipertentukan oleh lebih dari 1.300 kelompok etnis yang berbeda. Keberagaman bahasa ini seringkali menyulitkan komunikasi dan berpotensi memicu perbedaan-perbedaan antar kelompok etnis. Dan di sini bahasa Indonesia sendiri memiliki peran yaitu sebagai bahasa nasional yang nasional menjadi penyatuan keberagaman bahasa di Indonesia. Di sini kita mengambil contoh tadi yang seperti saya katakan yaitu antara kelompok etnis Jawa dan kelompok etnis Minangkabau. Nah, selain itu bahasa Indonesia sendiri juga memiliki sejarah yang panjang dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Sejak masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa komunikasi antar etnis dan berfungsi sebagai bahasa penghubung yang melintasi batas-batas kebudayaan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di latar belakang. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, di sini kita disuruh untuk merumuskan masalah dan memilih pertanyaan-pertanyaan penting dalam melakukan penelitian. Untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian, di sini kita ada beberapa. Yang pertama, di sini jenis bahasa daerah yang digunakan, kemudian tantangan terbesar dalam menggunakan bahasa daerah tersebut, kemudian ada bagaimana sih bahasa daerah itu mempengaruhi budaya dan kebiasaan masyarakat di wilayah tempat tinggal. Kemudian ada peran bahasa Indonesia dalam menyatukan keberagaman bahasa Indonesia itu bagaimana. Kemudian apakah bahasa Indonesia ini sudah cukup efektif dalam memperkuat identitas nasional di tengah keragaman bahasa yang ada. Kemudian apa sih langkah yang bisa diambil untuk meningkatkan pemahaman dan penggunaan bahasa Indonesia di tengah masyarakat yang masih sangat multilingual? Kemudian manfaat apa saja yang bisa didapatkan jika bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa resmi di semua sektor dan kegiatan publik? Kemudian pesan atau syarat eh, subjek kita dalam menghargai dan memelihara keragaman bangsa di Indonesia. Kemudian berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi, terdapat rumusan masalah yang dapat diajukan, yaitu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam menyatukan keragaman bahasa di Indonesia dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di lingkungan Universitas Jember. Mungkin itu saja untuk rumusan masalah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, untuk memperlihatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam menyatukan keberagaman bahasa di Indonesia dan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dapat membantu mengatasi perbedaan bahasa di antara kelompok etnis yang berbeda.
Lalu yang kedua yaitu untuk menunjukkan pentingnya menjaga dan memperkuat pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah sebagai upaya untuk mempertahankan keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia, serta memperkokoh kebangsaan dan persatuan bangsa. Dan juga untuk mengeksplorasi peran bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam menyatukan keberagaman bahasa di Indonesia. Dan juga di sini ada beberapa aspek yang dapat menjadi fokus dari penelitian ini, yaitu peran bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi resmi, lalu dampak bahasa Indonesia terhadap keberagaman bahasa, dan juga ada kesadaran dan pemahaman tentang bahasa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada hipotesis. Bahasa Indonesia memiliki peran penting sebagai bahasa nasional dalam menyatukan keberagaman bahasa di Indonesia dan dapat membantu mengatasi perbedaan bahasa di antara kelompok etnis yang berbeda. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi dapat memfasilitasi terbentuknya komunitas bahasa yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pengajaran bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang kuat juga dapat membantu mempertahankan keberagaman budaya dan bahasa di Indonesia serta memperkokoh kebangsaan dan persatuan Indonesia. Nah, perbedaan bahasa dapat terjadi di dalam Fasilkom tergantung pada faktor-faktor seperti latar belakang budaya, bahasa ibu, dan konteks sosial. Beberapa hipotesis perbedaan bahasa yang mungkin terjadi di Fasilkom yaitu perbedaan bahasa dapat terjadi berdasarkan latar belakang budaya. Misalnya di Fasilkom sendiri terdapat banyak sekali bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Hal ini dapat mempengaruhi cara orang berbicara, menggunakan kosakata, atau melakukan interaksi sosial. Selanjutnya, perbedaan bahasa dapat terjadi berdasarkan bahasa ibu yang digunakan oleh individu. Jika individu memiliki bahasa ibu yang berbeda, maka kemungkinan besar akan terjadi perbedaan bahasa dalam interaksi sosial, terutama dalam hal kosakata dan gaya bahasa. Selanjutnya, perbedaan bahasa dapat terjadi berdasarkan konteks sosial. Misalnya, bahasa yang digunakan di lingkungan formal seperti kantor atau kampus mungkin berbeda dengan bahasa yang digunakan di lingkungan informal seperti di keluarga atau teman-teman. Selanjutnya, perbedaan bahasa juga dapat terjadi berdasarkan faktor-faktor lain seperti usia dan pendidikan. Misalnya, bahasa yang digunakan oleh orang tua mungkin berbeda dengan bahasa yang digunakan oleh remaja. Selanjutnya, namun perlu diingat bahwa perbedaan bahasa tidak selalu menjadi hal yang negatif, karena dapat menjadi kesempatan untuk memperkaya pemahaman terhadap budaya yang berbeda-beda. Mungkin sekian presentasi oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.